Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih. Saat ini kita akan mereview beberapa tanaman hias terutama yang dipercaya memiliki khasiat. Dan kebetulan ini ada di pekarangan saya. Yang pertama yang nampak ini adalah keladi hitam. Ini terbilang sedikit langka ya, tidak hitam sepenuhnya tetapi lebih ungu. Batangnya ungu, tidak hijau, sedangkan daun di sebelah di baliknya itu nampak sedikit menghitam atau tepatnya ungu. Konon menurut para sesepuh, keladi ini berkhasiat menetralisir energi negatif seperti santet, tenung, dan dalam cerita-cerita orang sepuh dulu ini juga termasuk merupakan kelemahan dari orang-orang yang memiliki ilmu hitam. Contohnya orang yang memiliki kekebalan yang digunakan untuk mencelakai orang lain, maka akan hilang kekebalannya apabila dipukul dengan batang keladi hitam ini. Tapi admin sendiri belum bisa membuktikan karena memang sekarang sudah jarang ya ada orang-orang yang seperti itu. Yang kedua adalah pohon mawar. Ini pohon mawar. Pohon mawar ini dipercaya juga memiliki energi positif. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pohon mawar ini kurang baik ditanam di depan pekarangan, di depan rumah, karena katanya apabila ada energi negatif atau semacam santet, apabila dikirimkan maka akan diserap oleh pohon ini, kemudian akan diserap, kemudian disimpan di dalam tanah. Jadi apabila ditanam di pekarangan, bisa jadi serapan energi negatif tersebut terinjak oleh si tuan rumah. Tetapi ini kebetulan saya tanam di depan pekarangan. Kemudian kita beralih ke sini, ada juga jambu kerikil. Jambu kerikil, saya baru saja mendapat ijazah bahwa pohon bambu kerikil ini juga termasuk salah satu tanaman yang memiliki energi positif dan berfungsi sebagai tolak atau penolak energi negatif. Ini ada pohon cabai puyang. Cabai puyang atau cabai Jawa ini bisa digunakan sebagai bahan untuk jamu, untuk wedang ronde, dan juga untuk konon salah satu bahan pelengkap dari gulai. Ini ada sirih merah. Sirih merah ini juga bisa dibuat obat. Pada hakikatnya tanaman sirih itu juga termasuk salah satu tanaman yang tidak disukai oleh bangsa halus yang berenergi negatif. Sedangkan ini adalah pohon lo atau loa. Biasanya ini sangat bagus untuk bahan bonsai. Pohon loa ini biasanya terdapat di sekitar sungai karena pohon loa ini sangat menyukai air. Menurut ijazah yang saya terima, pohon loa baik ditanam di pekarangan karena insya Allah
bisa mendoakan kelancaran rezekinya. Mendoakan loh ya, bukan menarik rezeki, karena yang memberikan rezeki itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tanaman. Tanaman loa ini konon ketika berbuah itu tidak usah berbunga. Maka apabila ada orang yang melihat pohon loa berbunga, maka insya Allah rezekinya akan lancar. Itu artinya berbunga itu adalah orang yang suka bertirakat atau tidak tidur pada malam hari. Selanjutnya saya juga punya koleksi bunga melati tumpuk. Ini penampakannya sob. Melati tumpuk itu ya bunga melati, akan tetapi bunganya numpuk seperti bunga mawar ya. Saya pernah ada seorang pembeli bunga melati tumpuk ini, konon katanya ini sangat cocok untuk para pelaku spiritual untuk ditanam di pekarangannya. Sangat harum sob. Ini kalau sudah mekar baunya harum, kemudian warnanya akan berubah menjadi keunguan. Kemudian di sini juga ada, saya punya juga kembang Wijaya Kusuma. Ini masih belum pernah berbunga. Pohon Wijaya Kusuma adalah bunga yang mekar pada malam hari, dan konon apabila ada orang yang melihat mekarnya bunga Wijaya Kusuma ini, insya Allah rezekinya lancar. Karena Wijaya Kusuma ini dipercaya sebagai bunga yang ditanam oleh para raja, kemudian hanya mekar pada malam hari. Itu artinya hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang ahli tirakat yang bisa melihat atau punya kesempatan untuk melihat mekarnya bunga Wijaya Kusuma. Selanjutnya adalah telingu atau deringu. Pohon deringu ini dipercaya juga sangat dibenci oleh jin jahat karena baunya. Ketika anak kecil misalnya, bayi biasanya akan diberikan telingu di bajunya biar tidak diganggu oleh jin. Selanjutnya adalah pandan wangi. Ini konon bisa digunakan sebagai sarana ruqyah karena bau wanginya sangat tidak disukai oleh jin. Oleh karena itu sangat baik ditanam di pekarangan. Selain bermanfaat sebagai bahan herbal, juga bisa digunakan sebagai penetralisir hawa negatif. Yang terakhir adalah pohon bidara Arab. Ini adalah bahan utama ruqyah. Ada durinya ya. Ini apabila diambil daunnya, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian dijadikan jamu atau ramuan, maka insya Allah si pasien akan muntah karena keluar efek-efek jin atau efek-efek sihir dari tubuhnya. Demikian pemirsa review kita kali ini, semoga bermanfaat dan mari menanam agar bumi ini semakin asri. Bukan semakin asri ya, artinya biar bumi ini lebih asri, tidak seberapa gersang, karena akhir-akhir ini bumi semakin gersang karena banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang ditebang. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.